perubahan dalam peradaban Islam itu dimulai dari peristiwa hijrah. Dimulai dari apa? Peristiwa apa? Hijrah. Makanya umat Islam menjadikan penanggalan dalam pegangan kita sebagai umat Islam menggunakan apa? Kalender apa? Hijriah. Dimulai dikatakan Hijriah. Karena Hijriah itu yang mengawali kemudian perubahan dalam banyak konsep tentang keislaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hari yang paling banyak dalam sejarah beliau itu lahir hari Senin, meninggal hari Senin, diangkat menjadi Nabi hari Senin. Waktu-waktu penting itu kebanyakan di hari apa? Senin. Waktu-waktu penting Nabi itu kebanyakan di hari apa? Di hari Senin. Bahkan jamaah sekalian, ketika Nabi berangkat ke Kuba itu beliau berangkat di hari apa? Senin, dan nyampe di Kuba di hari Senin, dan beliau masuk ke Madinah minggu setelahnya di hari Senin. Ini menunjukkan tentang perhatian Nabi, dan kemudian Nabi menjadikan untuk beliau itu hari yang paling beliau cintai itu apa? Hari yang Islam. Nah jamaah sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Kuba, kalau jamaah yang sudah pernah ke Masjid Kuba, ini Masjid Kuba di samping kalau kita menghadap, jadi ini kan arah timur, sana arah utara, kiblat itu arah selatan, yang sana adalah arah barat. Kiblat itu kan ke arah selatan ya. Kuba itu di wilayah selatan sana, cuma lurusannya yang wilayah masjid yang sana. Jadi kalau Masjid Nabawi lebarnya seperti ini, Kuba itu yang di sini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di wilayah Kuba, ada kebun di samping Masjid Kuba yang itu sampai sekarang masih menjadi kebun dan telaga mata air yang kemudian Nabi minum di sana. Jadi ada dua tempat ya, tempat apa? Tempat Nabi bernaung ketika nyampe dalam hijrah, dan yang kedua adalah apa? Adalah kemudian tempat beliau kemudian meminum air dari satu telaga atau mata air yang dikenal dengan Bi'ru Hira. Dikenal dengan Bi'ru Hira. Nah, saya ingin menceritakan begini, bahwa sejarah dalam peradaban Islam. Jadi kalau misalkan kita ini visi kita kuat dan kita ingin mempelajari semua tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi maupun di kota Madinah, kebanyakan tempat sejarah dibuat dengan dua bentuk gitu. Kebanyakan tempat sejarah digunakan dengan apa? Dua bentuk. Yang pertama apa jamaahnya? Pasti apa? Bangunan masjid. Kenapa menggunakan bangunan itu? Masjid. Ada yang tahu jamaah? Sebagai contoh jamaah lihat di belakang sana tuh ada masjid kan? Lurusin jamaah, ada masjid kan? Itu masjid Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari Pak. Imam Bukhari. Oh di sana nanti ada masjid Domamah, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, ada masjid Ali, ada masjid Utsman. Dan di sini banyak saya nama-nama masjid itu. Kenapa aja mas? Karena kalau kita pergi ke tempat-tempat orang-orang non-Muslim, mereka untuk menjaga tempat sejarah mereka menggunakan apa Pak? Patung. Mereka menggunakan apa? Kalau jamaah pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke beberapa tempat-tempat dari peradaban lama seperti peradaban Babilonia, itu semua menggunakan apa? Pendekatan apa? Patung. Islam dalam peradaban Islam tidak boleh kita apa? Membangun patung. Maka mereka menggunakan pendekatan apa? Masjidnya baik musola kecil dan sebagainya. Itu untuk menjaga wilayah-wilayah bersejarah untuk kemudian apa? Untuk kemudian tempat itu kemudian bahkan dicagar budayakan. Paham ya, Pak? Jadi tidak heran kalau kita ke Madinah, kebanyakan tempat itu berbentuk jadi apa? Yang pertama. Yang kedua, kebanyakan di Madinah sini tempat yang dikunjungi itu adalah mata air atau sumur atau kemudian mata air asal sumur. Karena memang bisa dikatakan bahwa dari ini, ya, saya ingin sampaikan bahwa dari ini air itu sangat susah. Air itu apa? Sangat susah. Maka ketika
kedua saya ingin tanya, sahabat Islam terkenal dengan kebaikan apa yang dimaksud? Sumur Usman kan? Sumur Usman kan? Ya, hanya dia dikenal dengan sumur karena begitu besarnya air. Bahkan dibandingkan Mekah lebih susah air di mana? Di Madinah. Ini dirasakan oleh para sahabat Nabi ketika mereka awal datang pasca mereka melaksanakan perintah hijrah. Maka kebanyakan tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah sini yang sekarang sudah dijadikan cagar budaya atau kemudian tempat bersejarah itu hanya menggunakan dua pendekatan. Kalau enggak dia apa? Dia masjid, karena mungkin ada sejarah apa. Yang kedua adalah apa? Adalah kemudian sumber mata. Ini nanti di dalam pengkajian ilmiah ada pengkajian ilmiah. Kenapa kok ada dua hal ini yang sangat penting? Saya akan dulu melakukan pendekatan sejarah berkaitan tentang sejarah Masjid Nabawi. Sejarah apa? Jamaah sekalian, Islam mengalami kebangkitan dalam peradaban dan memberikan warna ke semua wilayah yang ada di muka bumi itu berangkat daripada pola Masjid Nabawi. Dan ada satu pembahasan dari kalangan para ulama yang mengkaji tentang sejarah bahwa ada kesamaan antara Madinah dengan kaum muslimin yang ada di wilayah Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Saya akan memberikan hadiah tasbihah jamaah. Apa kesamaan yang ada antara Madinah dengan apa? Dengan masyarakat Islam yang ada di Indonesia atau di Malaysia dan sekitarnya. Silakan jamaah yang mau menjawab hadiah tasbihah. Silakan jamaah. Iya, apa kesamaannya dari ciri khas Madinah yang ada kesamaannya dengan apa? Silakan. Suatu kota di bawah masjid. Dari situ sumber Allah tuh mafhum Menara masjid kan? Belum. Menara masjid. Kalau menara masjid di mana-mana kayaknya sama gitu ya. Kalau yang menggunakan pendekatan menara masjid dan Kuba itu sistemnya Turki yang akhirnya diterjemahkan kepada dunia Islam karena Turki pernah menguasai menjadi penguasa dunia Islam selama beberapa abad. Pertanyaan saya, Mana-mana. belum ada kesamaan yang kalau masih di mana-mana di banyak negara tuh di Oman, di wilayah Syarifah banyak sekali apa ada ciri khas tentang keislamannya? Ada sungainya kali. Ibu bilang aja tuh, ibu besok dapat hadiah kopi Ada satu kolamnya, ya. ada kolamnya. Besok dapat hadiah kopi satu ya. Saya jawab jamaah. Ayo. Bahwa kaum muslimin yang ada di Indonesia secara umum, secara garis besar maupun yang ada di Malaysia dan wilayah sekitarnya itu masuk Islam tidak menggunakan pendekatan. Mereka masuk Islam menggunakan pendekatan paham ya? Dan itu sama dengan Madinah. Jadi hampir semua wilayah Jazirah Arab itu dibuka dengan apa? Perang. Mekah itu dibuka dengan perang. Dan Taif dibuka dengan keras. Makanya watak masyarakat itu menyesuaikan tentang bagaimana mereka menerima Islam. Watak masyarakat itu menyesuaikan tentang bagaimana mereka menerima Islam. Masyarakat yang alot menerima Islam, masyarakatnya juga alot. Mekah, Taif, Najd, Riyadh itu wilayah-wilayah yang khas watak masyarakat dibandingkan Madinah. Madinah ini masyarakat dengan perilaku sosial yang paling baik di saat teror Jazirah Arab dari dulu sampai sekarang. Ini yang asli kalau mereka orang-orang apa? Madinah asli. Pengaruh daripada bagaimana mereka menerima Islam. Jamaah tahu waktu museum dulunya gereja jadi masjid, habis itu jadi museum. Yang ada di Turki Hagia Sophia. Waktu kemudian kemarin diresmikan menjadi masjid Islam. Jamaah tahu bagaimana khotib Jumatnya? Yang tahu? Khotib Jumatnya membawa pedang panjang. Khutbah dengan apa? Dengan apa? Pedang apa?
pedang panjang, pedang asli Jepang, bukan kolektor, pedang apa? Pedang asli. Sedangkan di Indonesia ada nggak kontribuan yang pakai pedang yang gitu? Pakainya apa? Tongkat. Karena masyarakat yang masuk Islam dengan pendekatan akhlak menggunakan pendekatan apa? Tongkat. Sebagaimana kemudian pada awal Masjid Nabawi bahwa Nabi ya khutbah Jumat menggunakan apa? Tongkat. Paham jemaah? Wilayah yang dibuka dengan pedang khutbah Jumatnya pakai apa? Pedang. Ada di wilayah Afghanistan karena mereka memang menang dengan angka 47, khutbah Jumatnya bawa pakai apa?